Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar pembelajaran kita pagi hari ini agar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Ice breakingnya tepuk semangat. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Ayo duduk yang rapi, siapkan alat tulis dan fokus ke depan ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja contoh ekonomi di lingkungan sekitarmu? Untuk materi kita pagi hari ini yaitu bab 2 majulah daerahku, topik B kegiatan ekonomi di daerahku. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan produksi, distribusi, dan konsumsi melalui hasil diskusi kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar melalui lembar kerja dengan ketepatan minimal 80%. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen melalui pengamatan contoh kasus. Nah, Ibu mau tanya nih, coba kalian pikirkan bagaimana ya barangnya kita pakai bisa sampai ke tangan kita, melalui dibuat, dikirim, sampai digunakan. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, saya jelaskan ya anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang bekerja, ada yang berjualan, ada yang membeli barang. Semua aktivitas ini disebut kegiatan ekonomi karena tujuannya untuk membantu manusia mendapatkan apa yang dibutuhkan agar bisa hidup dengan baik. Nah, selanjutnya pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan berbagai barang lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti menghasilkan barang, menyalurkan barang, atau menggunakan barang. Nah, kegiatan ekonomi sebenarnya sederhana ya anak-anak. Ini adalah usaha manusia untuk mendapatkan barang dan layanan yang diperlukan. Setiap hari kita terlibat dalam kegiatan ini, baik saat kita membeli makanan, memasak jasa ojek, ataupun manfaatkan barang yang kita gunakan di rumah. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi utama. Yang pertama, produksi, membuat barang atau menghasilkan jasa. Yang kedua, distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi, menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan. Kegiatan ekonomi tidak hanya satu macam. Ada kegiatan membuat barang disebut produksi. Ada kegiatan mengantar barang supaya bisa dipakai orang lain itu distribusi. Dan ada kegiatan memakai barang tersebut yaitu konsumsi. Ketiganya saling berhubungan dan membuat roda perekonomian berjalan. Selanjutnya yaitu sumber daya yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Sumber daya alam atau SDA, sumber daya alam adalah segala sesuatu
itu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contoh sumber daya alam yang pertama yaitu tanah dan kesuburannya, sungai dan laut, hutan, tambang, dan udara dan cahaya matahari. Hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi yang pertama yaitu daerah pantai, nelayan, usaha garam, perdagangan ikan. Yang kedua, daerah pegunungan, pertanian sayur, teh, kopi. Daerah dataran rendah, padi, palawija. Daerah perkebunan, sawit, karet, kakao. Daerah sungai, transportasi air, dan pasar tradisional. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, anak-anak. Ada tempat yang subur untuk bertani, ada daerah yang dekat laut, ada yang cocok untuk perdagangan. Perbedaan sumber daya alam ini yang membuat jenis kegiatan ekonomi setiap daerah tidak selalu sama. Selanjutnya, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh produksi: petani menanam padi, pengrajin membuat anyaman, nelayan menangkap ikan, peternak memelihara sapi, tukang membuat kursi, ibu rumah tangga membuat kue untuk dijual. Nah, produksi usaha untuk menghasilkan sesuatu bisa berupa barang maupun layanan. Contohnya orang yang membuat roti, petani yang menanam sayur, atau penjahit yang membuat baju. Semua itu termasuk kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke tangan konsumen. Contoh distribusi: pedagang sayur membawa sayur ke pasar, kurir mengirim paket, agen beras mendistribusikan beras ke toko, sopir truk mengantar hasil panen ke kota. Nah, setelah barang dibuat, barang tersebut harus disalurkan ke tempat lain supaya orang bisa membelinya. Disinilah proses distribusi terjadi. Proses ini dilakukan oleh berbagai pihak seperti pedagang, kurir, sopir angkutan barang, dan banyak lagi. Contoh kegiatan distribusi lainnya. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh konsumsi: menyantap makanan, memakai baju, menggunakan tas anyaman, membeli sayuran untuk dimasak, menaiki kendaraan umum. Nah, konsumsi adalah kegiatan manusia dalam menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Setiap hari kita melakukan kegiatan konsumsi, misalnya makan, memakai pakaian, atau menggunakan layanan tertentu. Tujuan dari konsumsi adalah supaya kebutuhan kita terpenuhi, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Contoh yang dijelaskan tadi: menyantap makanan agar tubuh mendapatkan energi, memakai pakaian untuk melindungi tubuh, menggunakan tas anyaman sebagai perlengkapan sehari-hari, membeli sayuran untuk diolah menjadi makanan, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Selanjutnya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan baik. Kebutuhan tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena tanpa itu manusia sulit bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang bersifat tambahan namun membantu meningkatkan kenyamanan hidup. Misalnya tas, sepeda, kipas angin, atau buku bacaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan gaya hidup dan kemewahan. Tidak semua orang membutuhkannya. Contohnya, perhiasan, mobil mewah, laptop dengan spesifikasi tinggi, atau barang elektronik mahal.
Selanjutnya, contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Di sekitar tempat tinggal kita, ada berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh penghasilan. Setiap kegiatan ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, warung kelontong yang menyediakan barang-barang harian. Yang kedua, toko sembako, tempat membeli bahan makanan pokok. Yang ketiga, penjual sayur keliling yang memudahkan ibu rumah tangga. Yang keempat, pengrajin kerajinan tangan yang menghasilkan karya unik. Yang kelima, jasa ojek yang membantu mobilitas warga. Yang keenam, penjual makanan siap saji. Yang ketujuh, toko pulsa dan paket data. Yang terakhir, petani lokal yang menyediakan bahan pangan segar. Nah, materi pada pertemuan kita kali ini sudah selesai. Sekarang kita melakukan praktik membuat anyaman dari kertas buffalo. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok silahkan membuat tas anyaman dari kertas yang sudah Ibu sediakan. Ibu bacakan petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu ya anak-anak. Tujuan proyek ini yaitu yang pertama melatih kreativitas peserta didik dalam membuat kerajinan tangan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik halus melalui aktivitas menggunting dan menganyam. Yang ketiga, membiasakan peserta didik bekerja teliti dan cermat. Yang terakhir yaitu menghasilkan produk kerajinan sederhana yang dimanfaatkan atau dipamerkan. Untuk alat dan bahannya, kertas buffalo warna 2-3 lembar, penggaris, pensil, gunting, lem, kertas, dekorasi tambahan yaitu pita atau stiker atau lain-lainnya. Langkah kerjanya yang pertama, lipat kertas buffalo menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, membuat garis-garis vertikal dengan jarak 1 cm dari bagian lipatan. Yang ketiga, gunting mengikuti garis atau jangan sampai putus ke tepi. Yang keempat, potong kertas buffalo warna lain menjadi strip panjang 1 cm. Yang kelima, mulai menganyam strip secara selang-seling atau atas bawah. Yang keenam, lanjutkan anyaman hingga semua celah terisi. Yang ketujuh, rapikan pinggirannya, lalu rekatkan menggunakan lem. Yang kedelapan, tambahkan dekorasi sesuai kreativitas. Yang terakhir yaitu beri nama pada karya. Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak, silahkan dikerjakan.
sudah jadi tasnya. Untuk kelompok 1 polanya sudah bagus, tetapi tidak ada hiasannya. Untuk yang kelompok 2 sudah bagus sekali, polanya sudah bagus. Untuk hiasannya menarik juga. Tadi kan sudah belajar tentang kegiatan ekonomi dan kita sudah melakukan praktik membuat anyaman. Nah, sekarang waktunya kita kuis untuk melihat pemahaman kalian. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Soal yang nomor 1 yaitu kegiatan berikut yang termasuk kegiatan ekonomi adalah A. Bermain bola, B. Membeli sayur di pasar, C. Menonton TV, D. Berjalan santai. Yuk kita simak jawabannya bersama-sama. Iya, jawabannya benar. Membeli sayur di pasar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pembelajaran siang hari ini apa saja anak-anak? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita hari ini yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti di rumah kalian bisa mencari contoh kegiatan ekonomi di sekitar kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.